tapi ya udahlah. Agak cringe ya. Agak cringe ya. Itu paling juga lagu Superman-nya juga cuma 5 detik lah. Lagi-lagi jadi sutradara dadakan lagi anjir. Ada aja idenya. Jadi kembali lagi ya di Ngelantur Bareng, podcast film nomor 1 se-Asia Tenggara katanya. Akhirnya Berturut-turut bener. Yes. Nomor gimmick ya. Nomor gimmick. Konsisten. Ya, jadi kali ini kita akan ngomongin film yang gimana ya? Kayaknya kita semua sepakat ya sih. Sepakat ya? Harusnya ya. Kita Harusnya sepakat. ya. Apakah ada yang beda apakah pendapat ada sendiri? yang, beda pendapat, tapi seenggaknya kita ya Satu pemikiran lah ya. Sama jelek lah itu, jelek ya. Ini sampah gitu. Harusnya. Jadi kita bakal ngomongin Supergirl. Yes. Oke. Film kedua DC Universe-nya James Gunn. Iya. Kan lu bilang apa? Sampah. Gue sih sampah. Lu bilang sampah. Karena gue tidur ya pas nonton. Anjing ngantuk gue. Dan Ini menarik sih sebenarnya kata sampah ini karena Tapi ada yang penting tim. Apa? Jangan lupa. Jangan Oh, lupa. iya. Jangan lupa. Jangan lupa. Ini kita ada di mana guys? Di Iya. ABT ABT Learning. Learning. Ini tempat podcast yang jujur, hidden gem parah. Ini Oh, gue iya. memang mungkin kalian bosen, kerasanya kayak iklan gitu. Tapi jujur, So-worth it itu, bro. tapi emang worth it. Maksud gue, kalau lu emang butuh tempat podcast gitu, kalau lu emang anak Tangerang ya, anak Tangerang sekitarnya tuh BSD, kayak anak ya. BSD, Alsut, Gading Serpong. GS gitu. Emang ini yang menurut gue jarang muncul di permukaan, jarang diomongin orang. Tapi ternyata ini bagus gitu, lightingnya proper, mic-nya dikasih, mejanya gede, kursinya bagus, bahkan orang-orangnya sangat-sangat ngebantu. Yes. Oh. Kalau kita nggak ngerti audio, masalah sound mixer, Dibantu. monitornya ini dibantu, semua pemasangan ini aja kita dibantu gitu, dan orangnya baik, ramah gitu. Jujur ini beneran gitu, bukan karena iklan doang. bukan karena iklan dan bukan Benar, karena benar, tempat pure. ini kita pakai. Iya enggak? bukan, enggak emang mas gue hidden gem lah, hidden gem. Iya. Emang perlu banyak yang tahu juga. Jadi silakan langsung kontak aja. Ini di websitenya ada, di Sosial media juga media ada. Padahal ini bukan tempat podcast ya sebenarnya ya. Iya. Oh ya, kalian bakal ngeliat intro ini tiga kali ya. Ini Ini pasti kalian nonton di episodenya Supergirl dulu kan? Iya. Ini sebenarnya kita syuting pas lagi syuting Garti. Karena kita lupa. Maaf ya. Maaf jadi, ya. Ya back to the video lah. Sampah tuh Iya. bad ya, karena ekspektasi gue udah dibuat di Superman kan abisnya. Dan pas di Superman, di ending Superman, kayak Zoe Allen menaik banget, anjing cakep banget. Pas gue lihat di Oke. film yang anjing kayak ada Warlock, lu tau gak sih? Iya, meme banyak, Iya bener anjing. anjir. Apalagi ada satu Ada. scene yang kayak ada Warlock banget. Anjing kita ada Warlock nih. Gitu. Nah, ada Warlock itu kan yang di Guardians of the Galaxy Volume 3. Iya. Itu berarti maksudnya secara sinematografi shotnya. enggak mukanya. Mukanya jadi Mukanya. Masa memeable. Iya, iya dia Iya, mirip banget. Mirip. Sigma abis anjing. Tapi don't disrespect sama siapa nama aktrisnya? Millie Alcock. Millie Alcock. Iya, Millie Alcock keren lah itu. Shout out sih. Shout out lah mau At least jadi good part di filmnya lah ya. Iya, lumayan lah. Chaotic-nya dapat ya, Bawaannya. chaotic-nya dapat. Iya, walau ada cringe dikit. Tapi gue pengen tahu, maksudnya lu bertiga termasuk yang nungguin banget gak Supergirl? Gue lumayan nungguin sih, karena gue mau lihat gimana James Gunn ini mau ngebawa DCU-nya lagi. Gue udah lumayan excited sama Supergirl sama Clayface. Abis nonton Supergirl kayak, ya udahlah kita turunin lagi ekspektasi kita. Gitu. Kalau gue kurang lebih sama sih, gue pernah hype pada masanya, apalagi waktu beres nonton Superman. Karena ya sama, pas ngelihat endingnya itu gue ngelihat ini kayaknya Supergirl yang beneran Supergirl. Oke. Setelah sekian lama, gue ngebayangin Supergirl bisa jadi Supergirl, nggak pernah jadi Supergirl di adaptasi manapun gitu. Termasuk yang series, Oh, yang saya yang Melissa Benoist, Cewek ya. yang CW, Iya, CW. itu gue nggak begitu suka karena ya Supergirl-nya malah jadi Superman versi cewek gitu. Personifikasinya. Tapi pas di sini gue ngelihat Superman, endingnya Supergirl-nya jadi Dia urakan, mabok-mabokan, terus mirip banget iya. sama pembawaan di komik Mabok-mabokan, Woman of Tomorrow-nya. iya. Ternyata. Ternyata. Oke, sabar dulu nanti dulu. Ziza gimana? Ziza. Gue tinggi sih karena tinggi. ya Tinggi. karena kan gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin komiknya. Untuk Supergirl sendiri gue kira itu tuh pacar Superman dulu. Dulu. Tapi pas Incest dong. sumpah. Well, technically iya sih. Nah terus pas gue udah besar tuh kayak oh ternyata dia tuh sepupunya. Dan pertama kali tahu Supergirl tuh tapi itu super hot banget yang Melissa Benoist. No, Sasha Sasha Cale. Oh, itu tuh yang Flash. Flash. Sasha Ya. Sasha Calle. Tapi kan itu Versinya terlalu Zack Snyder nih. Iya, terus kan iya, itu ya iya. udahlah dark, dingin gitu kan. Ya mature aja kelihatannya. Terus kalau si Millie Alcock tuh gue nungguin karena kayaknya bakal lebih fun. Terus apalagi dari post credit scene si Superman juga seems promising gitu loh. Karena kan dia chaotic girl vibes Iya, yang vibes, kayak iya. Freaky bodo amat Friday dunia gitu. gitu. Iya. Iya, definisi kayak I can save the world tapi kayak
let me have my breakdown first gitu. Itu kayak lu banget ya. Iya, itu maksud gue. Ya, Berantakannya tuh ada banget, Parah, jadi gue ya. nungguin. Tapi ternyata berantakan. Benar Berantakannya doang ya. Kalau gua Ya lo. tadi abisnya pas gua ngomong sampah lu agak sampah. Kita kenapa lihat nih? Gini. Gua sebenarnya gua nggak ada hype sama sekali. Oh. Sama sekali. Kayak gua nggak tahu ya, apa Supergirl doang atau semua superhero. Gua Belakangan ini gitu maksudnya. belakangan ini Oke. ya, 1 tahun belakangan ini lah. Moodnya lah ya, Kayak- moodnya. Iya, mood gua terhadap film superhero dulu, meskipun MCU kita tahu udah mulai drop dari 5 tahun belakangan inilah. Sebenarnya sedrop MCU kayak ada film MCU selalu gue tungguin gitu. Termasuk Fantastic Four. Termasuk The Marvels. Kalau itu enggak, kalau itu sih enggak ya. Emang ada film The Marvels ya? Oke. Ya tapi itu sebenarnya udah, gue jamin kita berempat gak ada yang inget satupun Gua ceritanya. nonton aja kagak. Anjir. Oh, lu nonton nggak? Oh, ada Samuel L. Jackson bilang Bismillah apa ya? Iya. Oh, iya. Itu juga gue gak inget. Itu aja gue kagak inget. Baca Bismillah apa baca ayat kursi gitu. Enggak mungkin. Kalau gue lihat klipnya di internet Oh, tuh amin, amin, apa gitu-gitu. ini keluarganya Kamala Khan. Oh, iya, doa, iya. kan? Nah, baca doa. Jadi Ayat amin kursi. amin dia amin amin benar-benar. Amin. Iya, tapi Jadi mood Sisanya lo udah enggak ada yang sudah, udah, jujur nggak ada gue gak inget sama sekali. Cuman ya itu entah kenapa ya, kayak mau DC mau Marvel kecuali Superman kemarin. Karena Superman udah lama kita nggak lihat film Superman yang solo gitu, dan ini garapan James Gunn yang udah hampir 100% udah dipastikan bagus gitu loh, udah pasti gitu ya. Iya. Oke. Jadi ya itu gue tungguin mah. Tapi Supergirl nih, karena yang direct bukan James Gunn, gue apa ya, kayak lose interest. Gue trailernya pun gue nggak nonton sama sekali. Mau teaser gue nggak lihat, trailer satunya, apalagi file trailernya TV Spot, gue udah nggak peduli gitu. Beda sama Odyssey, kalau karirnya nggak peduli kan, film Nolan kayak ya udahlah gitu. The kan. Odyssey sih lebih spesifiknya. Film Nolan gue waktu Oppenheimer gue Oh, kalau ini justru ya. spesifiknya Odyssey aja. Nah kalau Odyssey justru gue, waduh penasaran banget gue. Kayak pas gue udah bilang kan, yang pas 7 menit awal filmnya dimunculin pas lagi nonton apa tuh kemarin? Disclosure Day. Gue gak mau nonton sama sekali, gue begini. Itu berarti menunjukkan seberapa gue excitednya gitu. Kayak gue gak mau. Kalau ini kayak gue, ya orang ngasih lihat gue di pas lagi live streaming, media share trailernya kayak, ya udahlah gitu. Cuman, iya pas gue nonton filmnya, ya udah sesuai ekspektasi gue, dalam artian ya udah B aja. Nah yang gue agak gatal sama pemilihan kata lu gitu, terminologi lu sampah. Ya gue nggak tahu ini definisi sampah kita berbeda atau enggak, tapi buat gue ini definitely bukan film sampah. Oh, oke. Apa good traits dari film ini yang menjauhkannya dari definisi sama versi? Oke, kita masuk ke Reviewnya dikit lah. apa yang mungkin bisa kalian tonton dari film ini. Kalau kalian pengen nonton, kayak semoga bisa nonton nih apa nih gitu kan, Ya. sisi positifnya lah. Gue mau nonton, gue tahu jelek tapi seenggaknya gue mau nonton, adalah hal yang mau gue lihat dari sini apa coba? Iya. Buat gua at least film ini nggak boring sih. Boring bro. Nah ini Wah, boring ya. ini loh definisi boringnya itu ada lagi-lagi ada skala 1 sampai 10. Berapa? Untuk film superhero yang selama ini gua selalu jatuh cinta sama film superhero, ini termasuk boring. Dan soalnya gue yakin, nggak tahu Ziza ya. Cuman kalau lu berdua gue yakin lu kan pecinta superhero lah. Ya. Superhero lu betul. nonton terus lah at least gitu Ya, lah ibaratnya. ya. Nah, dengan lu pecinta superhero, gua yakin pasti lu bosan nonton ini gitu loh. Ya kan? Dari parameter itu, ini boring. Gua pasti, misalnya lu tanya gue nih, lu misalnya kalian nih nanya gue, Supergirl gimana nih? Gue misalnya udah nonton duluan, boring nggak? Gua pasti bilang boring gitu loh. Tapi untuk orang awam, nah spesifik untuk orang awam, gua nggak bilang ini boring. Kenapa? Definisi boring buat gua, Madam Web boring. Ah, ngerti gak? Madam Web ada Hah? lucu-lucunya. Lucu-lucu ini gak sweetie doang anjing. Iya ada sih sama. Ya, bias. Bias anjir. Wah, Lucu anjir itu. Iya lucu. Nah, itu. Cakep itu lumayan lah buat cuci mata mah, walau plotnya sampah dan gitu, tapi ya Dakota Johnson sama Sweeney ya oke lah. Iya, kalau Supergirl Supergirl apa? Wah, parah nih Masa berarti pencuci nih. matanya lombok? bukan soal Limbat. Aneh kan? Lo Logonya juga bukan soal aneh. pencuci matanya tim, tapi Oke. lebih ke rasa peduli gue ke karakter dari awal bener-bener kayak berusaha dijauhkan. Oke, berarti gitu. apa yang bikin Madam Web peduli? Dari segi karakter. Ah, itu dia. Gak jelas kan gue bilang aja. Peduli pada karakter dan karakterisasi. Oke, break down that. Oke, kita balik fokus. Kita balik fokus ke objektivitasnya. Oke. Ya, hilangkan nih masalah looks ya, masalah Ya, boleh, lucu-lucunya. boleh, boleh. Hilangin. Oke, oke. Secara apple to apple, Supergirl sama Madam Web, secara objectively, mana yang lebih tidak membosankan?
Ayolah, objektif lah. oke. Gue same level sih dalam What? thread membosankannya ya. Gila. Cuman at least gue masih Lo lebih enjoy melihat Karena itu itu bal, aja. itu bias namanya. Iya, ya, bisa. tapi kalau misalnya ini kan berarti same level buat gue. Oke. Nah, Same gini. level tapi kan si Madam Web lebih nggak boring. Nah, Ya karena itu. tadi ada thread positifnya. Itu nah ini gini. Menurut gua gini. Oke, kalau misalnya apa ya? Kita ngomongin secara teknis gitu. Plot cerita, filmmakingnya gimana secara visual, Kalau- secara scoring, secara theme song, visual effects CGI. Udahlah, masa gua bener-bener nggak habis pikir kalau misalnya ada orang yang mau nyamain level ini sama Madam Web Oke. gitu. Jadi itu parameter gua dalam ngomongin sampah itu di Madam Web, San. Tapi it's bar too low anjir, barnya terlalu rendah coy. Kayak iya. it's 3 out of 10 movie, 4 nggak bikin jadi nggak Iya, sampah gitu. lu membedakan dua hal yang Oke, ya, gue setuju kalau Madam Web mungkin memang level terbawah ya, Iya. level terjebloknya gitu. Oke, MCU kalau gitu. MCU kan terkenal udah bikin film-film yang mediocre lah, Iya. film-film mid. Contoh misalnya, kalau di Marvel kayak gue hitungin, gue masuknya malah ke Madam Web. Kalau apa Tier listnya Madam bandingin- Web. Ya bandingin The Marvel sama Madam Web, oke. Ya, itu lebih apple to apple menurut gue. Iya. Nah, buat gue makanya Supergirl itu di atas jelas. Buat gue jelas gitu. Gue nggak mau debat. Oke. Buat gue jelas ini Iya. jauh lebih entertain. Itu yang gue anggap ini bukan sampah, gitu loh. Tapi makanya gue bilang kalau kita udah taruh benchmarknya di Superman jauh banget gitu. Iya. Emang drop banget gitu. Oh cuman kalau balik ke pertanyaan tadi yang kata lo Yang masih bikin entertain, menarik ya? apa yang bikin menarik menurut lo? Yang bikin menarik, maksudnya secara production, secara kamera gitu, secara gimana dia nge-trade karakternya bisa menyenangkan itu untuk ditonton. Millie Alcock, buat gue no problem gitu. Sisi Jason Momoa sebagai Lobo, buat gue lagi-lagi gue tahu otak lu, San. Gue tahu otak lu pasti kok seorang ngelantur bilang kayak gitu. Iya, maksudnya Lobo di Boring. Satu boring. Kedua buat gua nggak Buat tahu apa karakternya? Buat apa? Iya, Ya, paling cuma ya, I don't know. gini. Ini gimana ya? Gue jelasin ya. Ini mungkin sama halnya kayak gue nge-trade ini sama kayak yang kemarin kita bahas koloni. Gitu. Kok ingat yang gue bilang apa? Gue kemarin kritik abis-abisan koloni. Lu bilang semua, bagus nih. Iya. Gue sendiri yang bilang ini jelek. Padahal ratingnya pada akhirnya kita nggak jauh beda. Jauh beda, betul. Sama koloni buat gue. Sebenarnya lebih seru dibandingkan Disclosure Day, jelas. Tapi gue lebih treat Disclosure Day lebih bagus secara objectively. Nah, ini memang secara plot Wah, nanti kita bahas. Plotnya anjing. Iya, secara plot nanti kita bahas. Karakternya ini nggak guna, Lobo juga menurut gue nggak ada penting-penting. Gue setuju. Tapi apakah dia tidak menarik untuk ditonton? Gue bilang menarik. Oke. Gitu. Gue kalau itu nggak setuju sih kalau Oke. dari hal yang boring itu menurut gue dari desain visual terus pemilihan looks antar galaksinya nothing new, nothing fresh dan nothing bikin gue tertarik ke cerita. Kayak ini mah ya udah in the same universe kayak Guardians aja menurut gue yang ngelihatnya dari Iya sih, desainnya, iya sih, iya. dari planetnya, dari Desain aliennya. tingkah laku aliennya. Nggak ada hal-hal yang bikin gue ini sesuatu yang baru untuk journey-nya si Oh iya Supergirl. benar. Dan itu sama sekali nggak bikin gua tertarik dan Oke. boring banget kalau menurut gua karena itunya. Boring banget. Oke, berarti Yes. gue sebenarnya dari yang Karenda tadi ngomongin tuh gue setuju banget gitu. Kayak mampus. Gak ada sesuatu yang baru yang ditawarkan, setuju. Secara plot, secara world building, secara production, setuju. Iya. Tadi ya, makanya kata lu productionnya bagus. Apa level apa yang menurut lu bikin bagusnya? Nah ini definisi bagusnya itu loh. Mungkin yang lagi-lagi Definisi mulu dari Loh, kayak iya gitu. dong. Iya dong. Biaya bagusnya. Biaya Apa bagusnya ya di maksudnya mana apa? nih? Poin apa yang Poin bagus kan apa? kalau itu masih fake gitu, masih samar-samar. Oh production. Apa Ya, production secara seperti visual, apa gitu? secara Ya, CGI gimana dan lain-lain. lagi-lagi secara practical effect, gimana dia ngedesain satu-satu aliennya, menurut gue itu udah termasuk sesuatu yang Oke. oke. Apa yang memorable alien apa? Ya semua buat gue nggak perlu memorable kayak ini karakter yang bener-bener gue selalu inget, enggak. Tapi dia bisa membuat secara dunia ini works gitu loh, works aja. Cuman tadi kan yang gini, masalah yang dijelasin Karendra adalah karena gue udah lihat GOTG jadi biasa gitu loh. Iya
Karena GOTG level S gitu loh. Enggak, gua kalau level S itu karena kebantu ceritanya. Iya, Sebenarnya betul. kan GOTG kalau dari segi cerita misalnya, anggaplah ceritanya jelek, ya semua desain aliennya jadi tidak menarik. Yang bikin menarik adalah karakter dan ceritanya. Betul. Sedangkan kalau Supergirl udah pakai level production kayak GOTG yang menurut gua nggak begitu bagus-bagus amat. Tapi dari segi cerita pun di bawah downgrade. Nah, gitu. itu aja gue bisa perdebatin masalah gimana Karendra nilai productionnya GOTG biasa aja. Gue bilang nggak biasa aja. Oke, maksudnya banyak sih. Gila GOTG 3 ayolah, masa dibilang biasa aja? GOTG 3. GOTG 2 sih lebih menarik kalau kata gua. Iya. Iya, Mas. Walau ceritanya GOTG Iya, 2 lebih jelek. agak lemah Ini sih. pure ke production desainnya ya. Kalau dari segi iya. cerita gue 3-3 oke lah superior. Tapi dari segi apa sense of journey-nya nih, kalau di GOTG 2 pas dari planet satu ke planet lain Ya, kerasa ada gitu yang bedanya. lampu-lampu ke hutan. Dan gak repetitif pakai sistem birokrasi Amerika gitu. Kebayang nggak? Kalau GOTG 3 terutama yang di penjara itu kayak Amerika banget gitu vibes birokrasinya, orang-orang yang ngejaga CCTV-nya. Terus orang-orang gimana cara nipu orang yang ngejaganya. Itu kayak ini mah Amerika in the new pain aja gitu. Makanya nggak wah kalau menurut gua. Sedangkan kalau GOTG 2 masih mending, apalagi pas ke planetnya Ego itu sesuatu yang baru. Sedangkan kalau Supergirl nggak ada yang pengen diceritain gitu dari desain yang dibangun seperti itunya. Gua nggak ngerasa apa tujuannya dibuat seperti itu. Ada yang planet katanya mati aja, gue nggak ngerasa itu planet Apa, mati. anjing, masih kayak gini, iya, makanya. masih hidup. Oke. Dead iya. planet kan, dead planet gue pikir kayak ya udahlah udah hancur dan lain-lain, masih ada rumah, masih bisa makan, masih ada Iya. banyak. Itu menurut gue kayak oke. Iya, lagi-lagi aneh. gini, dari semua penjelasan lu, dari tadi setuju, gua nggak ada yang nggak setuju. Iya betul. Berarti kan permasalahan kita di sini kenapa kita bisa debat begini adalah parameter menikmatinya. Dan lu menikmati Dan lu yang menikmati seperti itu? ini cukup. Gua nggak menikmati, gua nggak. Tadi kata lu At least ngerti gak sih? At least gua nggak tidur yang seperti yang lu bilang gitu loh. Oke. Gua nggak bilang ini sampah seperti yang lu bilang. Karena buat gua sampah itu gua nggak bisa menikmati sama sekali. Sama sekali kayak Lo walk out lah ya. Iya, walk out nggak sampai walk out. Madamnya gua nggak walk out, tapi gua tidur. Gitu loh. Oke, berarti level sampah lu sama gua. Nah, gini. Oke, let me clear. Buat gua ini the same level sama Thor Love and Thunder. Gue yakin Karendra pasti ini hancur di Thor Love and Thunder ya kan? Thor Love and Thunder ini film hancur gitu, jelek gitu kan? at least has something to say Okay. through the character journey, through the design of the planet. Ini di Apalagi bawahnya. Planet Gore. Iya, yang it's hitam something putih, new, it's something hitam putih. fresh. Ya lu Jadi- pengen tahu juga gitu. Iya, ada sesuatu yang ingin disampaikannya gitu. Sedangkan ini enggak. Kosong aja, bland. Kosong gitu. Bland banget. Blend, oke. Tapi Nothing burger kalau iya, kata- nothing burger. Tapi ya berarti permasalahan di sini, inti permasalahan ada level sampah gua sama level Iya, level sampahnya beda. Timo tuh beda. Level sampahnya beda. Ya, kalau gua kan anjing nothing burger terus gua bisa tidur ya. Nah, coba berarti kalau lu gimana? Lu termasuk orang yang menilai ini apakah ada sisi yang lu bisa tetap entertain? enjoy. Gue nggak bilang ini boring, gak bilang ini fresh juga dan segala macam, tapi menurut gue dia dapat spotlight. That's it. Nah, berarti sama kayak gua. Siap, Tapi maksudnya gua tuh- nggak bilang spotlight juga sih. Enggak, Supergirl karena kalau gue bandingin sama Superman itu kan ya kerasa banget lah ya symbol of hope. Iya. Terus dia adalah MC-nya lah. Tapi gue ngerasa terlalu rame kayak PRJ gitu loh. Terlalu banyak karakter-karakter yang mau masuk. Jadinya kayak contoh Mr. Terrific. Ya. Ikut-ikutan kayak hampir menyaingi si Superman gitu loh. Jadi kayak terlalu banyak bantuan. Sedangkan kalau di Supergirl gue ngelihatnya dia dapat spotlight terus, tapi emang nggak ada inti atau emotional depth yang bisa gue peduli sama dia. Oh. Dan makanya karakter Lobo sendiri kan itu orang-orang kayak mau nonton ini karena ada Lobo lah. Terus Jason Momoa ya kan. Menurut gue kayak anjir Jason udah deh lu balik aja ke Atlantis. Karena kayak gue ngelihat dia coba ya udah lewat impactnya apa. Apalagi yang neng-neng kecil bawa pedang gitu loh. Wah, Iya, Wah, itu parah. Parah. Gue kayak Parah itu. gitu. Sekeluarga tolol lagi. Iya. Kakak itu juga Iya. tolol. Tolong kan. Kakak itu karena kayak anjir. Bentar, ini gua aja deh. Lah, kenapa? Kakaknya tolol tim. Kakaknya Kakaknya kan nggak tahu kalau misalkan tapi alasannya Nggak, goblok itu banget. tolol banget. Gua salah. lu anak bungsu ya. Oke, gue tengah-tengah tuh nggak sama. Gue kasih poin gue dulu ya. Oke. Dari penulisan aja tuh udah tolol gitu. Oke, jelasin ke penonton. Gimana? Ini sebenarnya apa openingnya? Openingnya iya. adalah seseorang penjahat mau minta senjata ke bapaknya si anak kecil siapa nama? Ada sebuah keluarga lah ya. Rudy. Ya. Udah mau dikasih. Oke, gua kasih. Kita kasih aja. Ayo.
Terus tiba-tiba si Uti bengong ngeliatin bokap sama emaknya, ya bener deh, bokap sama nyokapnya ngobrol sama si penjahat. Bengong, kakaknya sibuk doom scrolling Instagram, nonton Burnout ya, sambil pakai headset. Terus melihat adiknya bengong. Iya. Apa yang dilakukan? Ciluk Bo. Abis itu apa yang dilakukan? Bam. Dilempar kapak. Mati, emaknya cash out, dibunuh sama penjahatnya. Oke. Udah tolol, tapi ya udah. Abis itu apa? Satu keluarga dibunuh, tapi si anak kecil enggak. Itu juga udah aneh lagi anjing, gak make sense. Sama si penjahat yang kita tahu pada akhirnya dia ngambilin anak kecil Cewek. Iya, udah kayak Mad Max anjing. Iya, dan nggak diambil dan dibiarin gitu aja. Oke, part itu gue setuju. Oke, kedua, senjatanya juga nggak diambil. Senjatanya nggak diambil. Dan akhirnya si anak kecil itu membawa senjata yang dia rebut-rebutkan. Pertanyaannya, buat apa lu keluar itu? Iya. Buat apa kalau Sayembara anjing. lu cuma mau ngebunuh keluarganya, anjing? Kan lu objektif lu tuh buat dapetin senjata. Lu udah ngebunuh keluarganya, udah ngebakar rumahnya, kenapa lu nggak ngambil senjatanya? Or at least Tapi konsisten ngambil Ngambil anak senjata, ceweknya anak atau anak ceweknya, ceweknya iya. gitu. Paling Oke. cakep malah. Iya, itu aja daripada anak-anak. Well, anak. Apa karena yang satunya kulit hitam? Dan gitu kan, dan gitu. Enggak, semua cewek tuh Supergirl. Jadi pas orang-orang nanya, pas orang nanya, lu nonton Supergirl nggak? Sorry, yang mana nih? Banyak Supergirl di dunia ini. Sebagai Keren banget gak? sebagai orang yang Performatif kok. Hit by the M by the way. Aduh. sebagai Iya. mantan pakar psikologis ya saya Iya. gitu. Gue sih bisa membaca sebenarnya lu sedang berbohong tadi. Apa? Berbohong apa? Ada makna tersembunyi dari omongan lu yang tadi. Yang mana? Iya, cuman kita balik lagi. Kita balik lagi Terus ke mending sini goblok banget. Oke, gini. Masalah dia nggak ngambil anak cewek itu menurut gue sejalan dengan maksudnya sejalan dengan yang lu omongin Oke, tololnya ya. itu karena memang harusnya karakter si Krem. Krem. Walau Si Krem ini Bawa emang dia bengkel. iya dia ini human trafficking kan sebenarnya kan. Tapi dia ngebiarin itu memang tolol menurut gue. Iya. Tapi kalau senjata buat gue pribadi bukan senjata itu yang dia mau. Oke. Apa makanan? Iya, enggak. Tiap orang ada Buat- makanan diminta anjing. Dia belum. Gini nih. Buat gue masalahnya adalah dia nggak ada scene untuk ngasih lihat dia ngambilin senjata itu. Buat gue masalah di situ. Bukan dia nggak ngambil senjatanya karena buat gue bisa jadi bukan itu yang dia mau. Karena kan udah dikasih tahu. Oh, letak senjata itu di sini. Kan dia dijelasin. Iya, betul. Gitu loh. Jadi ketika gudangnya udah dikasih tahu, dia udah ngebakar. Secure. Iya, jadi secara logika bercerita dia akan ngambil ngerampok tapi nggak dikasih lihat. Itu make sense. Itu menurut gue make sense. Iya. Itu Oke. satu. Masalah cewek itu gue setuju. Sekarang masalah kakaknya. Nah, nih. Kita lihat. Ini Apa mungkin tuh? ini mungkin kayak perdebatannya bakal kayak koloni kemarin. Kenapa? Kan koloni juga sama tuh. Awal Fahmi. Ada bukan, masalah ada sebuah perdebatan yang dimana lu mungkin berpikir ini nggak make sense, gue make sense, gue nggak make sense, lu make sense gitu. Ini kayak perdebatan di abu-abu gitu. Karena buat gua ketika si kakak dikasih lihat dia pakai headset dia nggak calling or something iya dia nggak tahu dia nggak tahu kejadian di rumahnya lagi ada apa dan dia berusaha ngagetin. Buat gua itu masuk akal aja secara plot segampang itu. Dan dia ngintip juga sih. Nggak masalah Masuk akal gitu sih ngintip gua. adanya lagi bengong. Kalau Nah. kalau otak akal, Iya. kenapa nih adek gue bengong? Nah kita itu, lihat dulu. itu kan lagi-lagi itu susah dinilai ya San. Itu lagi-lagi lu nggak bisa memastikan 100% kalau misal kejadian seperti ini, lu pasti berpikir nggak bisa. Namanya manusiawi. Jadi yang bisa dikritisi dari opening shot adalah kurang convincing, iya. Ngerti gak? Kurang convincing untuk membunuh kakaknya di momen situasi seperti itu memang kurang mantep lah. Iya. Tapi apakah itu nggak make sense? Gue bilang bukannya nggak make sense. Gue bilang make sense aja. Tapi konyol deh gitu. Konyol. Enggak. Funny loh, funny. Itu tolol banget. Tapi jujur ya, gue pas adegan kakaknya kaget terus itu di shot langsung cepret. Itu gue termasuk yang gue begini. Oh. Artinya gue masuk ke dunianya. Oke. Karena gue memahami karakter kakak yang artinya sayang sama adiknya. Kakak yang mungkin dekat sama adiknya, kakak yang pengen selalu main sama adiknya. Tapi dengan kondisi yang memang terkesan goblok ya. Terkesan kayak anjing ini apes lah. Apesan mentok gitu. Tapi dengan apes mentok tiba-tiba dicepet, gue termasuk abis itu ditambah mamanya teriak, "Nah!" Oh itu gue sih kena sih.
Oh di situ lo kena. Oh, gua kena. Cuman kok, abis kena nih, abis itu set, udah Cabut. time jump, Time. dia ngeliat apa? Mayat, Batu, mayat. mayat keluarganya. Nah, anjing, ini film tai lah menurut gua gitu kalau gua. Basi nih gue bilang. Revenge Penggerak basi plotnya gitu ya? gitu. Ya penggerak plotnya lah. Iya. Tapi opening shot justru oke gua. Oh lu oke. Gua oke. Gua nggak ngerti sih. Anjing lo. Enggak, ini penulisnya emang kurang anjing. Iya, kurang banget. penulis itu lagi Mendesain adegan Iya. untuk intinya kan fungsinya pengen bikin si Ruti punya dendam Punya ke dendam, si Krem. iya. Tapi caranya nggak gitu anjing. Iya. Maksudnya Dia ada-adakan. se-harmless apa sih apa namanya ngagetin adik kecil sampai harus dilempar kapak. Maksudnya oke, gue tahu mungkin mau menceritain scroll apa sih Si Krem. dan Iya. lain. Tapi gini, at least dari segi mungkin gini, secara plot bisa lebih baik, bisa lebih dibikin meaningful. Meaningful. Revenge-nya bisa lebih dimengerti sama penonton. Itu kurang, oke. Tapi dengan plot yang seperti ini aja, gue bisa ikut di opening ini karena situasi pacingnya. Gimana shot dari awal dia berkali-kali ngasih shot yang dari balik pintu ke arah kakaknya, kita berkali-kali dikasih lihat, oh ini kakak memang lagi Sibuk. Sibuk. Iya. Iya. dikasih tis gitu, itu membuat penonton mengerti situasi yang terjadi. Iya, Dan ketika ini kan ibaratnya kita mungkin kita kasih yang tier S-nya ya, scene yang sama itu Inglourious Basterds. Iya kan, Yeah, opening shot ya. opening shotnya. Opening shot si Hans Landa datang ke rumah, ada yang lagi sembunyi. Iya, ada bawa shot. Itu tier S, itu level dewanya lah. Cuman gua bisa merasakan feel feel Kasian. takutnya. Oh, takutnya, oke. Feel takutnya, aduh jangan sampai deh. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai ini berakhir buruk. Itu gue masih dapat. Oh, Gitu loh. lu was-was lihat opening itu. Kalau gua ngelihatnya kayak aja gini mah kelihatan banget gitu loh. Yes, Seorang predictable. Yeah, predictable predictable. banget. Pasti ini endingnya emaknya crash out, terus bapaknya mati Nangis. dan lain-lain. Ya, Pokoknya dia pasti ringkih, minta tolong. someone get killed, terus Yep. nanti ada pertarungan yang ada di rumahnya itu bakal mati. Gue udah ngeliat banget, entah itu Iya. defender senjata atau something. Untuk ngelit cerita lagi-lagi. Tapi eksekusinya itu, maksud gue dengan cara dia ngagetin, gue kan nggak pernah ngelihat shot kayak gitu. Gimana cara lagi-lagi shot ke close up ke kakaknya, shot ke emaknya, shot ke anaknya, habis itu jam langsung cut, pisau jebret, close up sini siluet, teriak di belakang. Itu cara dia nge-build scene. Tapi gue setuju sama lu, ya lagi-lagi kayak Tolol aja kan. untuk nge-revenge harusnya bisa lebih meaningful. Tapi oke lah. Sekarang kita masuk ke si bocil tolol ini. Ya. Ya, boleh. Impactnya adalah apa gitu? Iya, gue Coba dengan dia bawa Menurut gua pedang mulu anjing. yang paling fatal buat gua satu masalah paling fatal dari film, kalau gua harus nunjuk orang nih, ya ini bocil. Karena dia yang ngelit Ceritanya. Supergirl Ya. untuk bisa ngelawan si Krem di bagian akhir, supaya bisa ketemu Lobo. Itu semua gara-gara si anak ini. Iya. Artinya lu harus ngeset fondasi cerita yang bagus. Dan alih-alih itu lu cuma bikin cerita revenge dengan karakter yang ngeselin buat gua, karakter yang nggak bisa ngapa-ngapain, dan yang paling tolol adalah ada satu scene ketika di penjara tiba-tiba dia jadi jago. Betul. Itu Itu terlalu Deus Ex Machina tiba-tiba banget. Lu Yes. ngerti gak sih? Dia ditangkap cuman gara-gara dia ngeliatin orang mandi ya. Ditangkap kan. Wah, ditangkap. Tiba-tiba jago, dia bisa tiba-tiba Naik naik ke- ventilasi. Iya lagi anjing, Iya. biasa orang mandi doang ya. Iya. Wah, mandi ngeliatin terus tiba-tiba di belakang kan. Itu gua lumayan kaget tuh di situ. Wah, anjing, oke, main lah. Terus tiba-tiba dia jago acting. Tiba-tiba dia jago ngelawan musuhnya. Tiba-tiba Anjing, dia anak kecil gini anjing. Iya, tiba-tiba yang awalnya useless parah ya. Iya, Tiba-tiba dia bisa naik ke ventilasi yang gua nggak tahu dia naik lewat mana, yang musuhnya lagi Tahu-tahu kencing. Lobo aja kaget. Iya. Gua nggak ngerti. Iya, maksudnya at least gini, kita kan udah sering lihat pattern kayak gini kan. Yes. Anak bocil yang minta tolong gitu kan. Oke lah. Tapi biasanya bocil ini punya sebuah kemampuan yang krusial. Iya, krusial. Krusial untuk plot, jadi akan ngebantu karakter utamanya gitu. Yeah. Sedangkan yang kita lihat dari awal, ketika dia tiba-tiba datang ke bar sendirian bawa Yeah. pedang, kan ini bocil goblok gitu. Dari bocil naif yang tolol yang nggak tahu apa-apa, yang nggak punya skill set, yang ibaratnya lu disenggol dikit tuh jatuh gitu Iya. loh.
tiba-tiba lu bisa ngelakuin itu, gue kayak, hah kok tiba-tiba jadi jago anjing. Makanya gue entah karena apa kepepet karena di penjara atau gimana, gue gak ngerti. Iya. Gue gak ngerti banget. Sama lu tadi kan ngomong yang tiba-tiba dia naik ke apa plafon. Ventilasi. Plafon ya. ya, ventilasi. Itu kan kayak ada missing di situ. Iya, dia naik lewat mana? Itu Nah, pertanyaannya. ini menurut gua salah satu yang paling fatal dari film ini. Gua yakin nih di post production, di bagian editing ini Lebih pasti banyak yang dipotong. Hmm. Kerasa banget, banyak banget missing Satu-satu. menurut gua. Hal yang harusnya ngelit dari scene 1 ke scene 3, scene 2-nya ini dihilangin. Contoh misalnya pas si Krem. Lu itu yang di padang gurun itu yang di tempatnya si Siapa? Kara. Itu mereka lagi ngobrol, mereka lagi ini ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba si Krem udah di dalam. Iya, dia cuma ngeliatin, set tiba-tiba ke dalam. Tiba-tiba udah makan sereal gitu kan. Iya. Tiba-tiba saya udah dikasih lihat dia masuk ke ini orang dari mana? Dari mana ya? Ini orang mau ngapain? Dari mana? Kenapa tiba-tiba di situ? Oh itu yakin gua harusnya ada satu shot yang ngasih lihat dia lagi apa ke situ. Iya. Itu enggak? Enggak, maksudnya tujuan si Krem ke situ aja kita nggak Nggak tahu. tahu. Iya, nggak di-build. Kenapa tiba-tiba dia mau ke pesawatnya Kara? Iya. Apa karena dapat info si Uti lagi sama Kara atau gimana? Kita nggak tahu sama Itu. sekali. Tiba-tiba aja. Padahal di source materialnya tuh jelas banget kayak Komiknya ya? Dan ini sangat jelasin ke penonton. Ini komik dari mana? kalau Ya. komik kalau di Woman of Tomorrow dari segi intro sangat jauh lebih masuk akal. Si Ruth nggak ditinggal sendirian, masih ada kakak-kakaknya. Dan masing-masing kayak gue pengen balas dendam terus si Ruthnya Jauh lebih make sense sih. si Ruthnya kayak lu ngomong doang Iya, gua beraksi itu lebih kerasa. Terus pas adegan si Krem yang masuk ke markasnya atau ke pesawatnya si Supergirl, di awal itu kan Supergirl nyelamatin Ruthie dari alien yang ngambil pisaunya. Oh iya ya. Kalau di komik, alien itu adalah alien yang nyepuin si Ruthie ke si Krem. Itu lebih jauh make sense. Si Krem langsung ngomong, oh ini orang yang kemarin nyari gua ya. Itu Terus enak ya. datang. Enak ya. Enak Itu itu. enak. Ini sama Ada. kayak kemarin apa ini Children of Heaven. Children of Heaven. Versi Irannya make sense ya. Make Kok sense. kayak begini di bioskop di Indo nih. Indo kayak gini. Oh, gitu. Oh, oke. make Mencela-mencela sense. ya. Dan yang lebih bikin tegang adalah ketika Ruthie datang, di situ posisinya Supergirl habis pergi naik perahu, si Ruthie berenang, nyamperin, pas udah nyampe itu si Supergirl udah mau cabut, pesawatnya itu udah tinggal 30 detik mau berangkat. Pas itu Ruthie masih minta tolong, Supergirl-nya nolak, baru Krem datang. Pas si Krem datang, ternyata Supergirl-nya lemah karena di planet merah, mau masuk ke pesawat, pesawatnya udah cabut bersama dengan Krem dan anak buahnya gitu. Jadi ya udah ketegangannya itu ada Jelas, double, ada jelas. tiga part yang bikin Clear, cerita clear. jadi Stakes-nya tegang. ada. Itu yang gue bilang makanya pasti dipotong gitu. Banyak dan itu banyak banget termasuk yang plafon tadi tiba-tiba naik. Terus ada juga gue inget banget di bagian akhir tuh kayak ada satu adegan kayak di jam tiba-tiba lompat si siapa Supergirl-nya udah ngebawa si apa Ruthie. namanya si Ruthie terbang. Ingat gak lu? Itu di Oh, bagian yang akhir. pesawat jatuh. Pesawat jatuh. Gue lupa deh pokoknya udah ini yang udah final battle. Iya. Final battle pokoknya ada satu scene yang Oh tiba-tiba yang dia mau di ini ya, ditabrak. Ya nggak sih? gue lupa Enggak lah. yang dari atas ya baru terjun Iya. ke bawah terus diselamatin. Nah itu. Oh Itu yang kan- dia ngegantung. Itu ya. gue yakin kalau James Gunn yang ngedirect itu satu shot itu pasti dari atas Ke selamatinnya bawah, dikasih iya. lihat baru dibawa. Ini potong bagian sini potong tiba-tiba loh kok udah dibawa nih. Udah bawa Digendong ya? terbang. Itu berkali-kali dan ini buat gue fatalnya perbedaan saudara. Ini kan saudaranya si Jilepsi ini lah. Iya, namanya. soalnya Craig Gillespie. Ya, gue ngeliat IMDb-nya nggak ada yang menarik ya paling. apa sih? Aitonya Title-nya? Cruella. Cruella. Oh ya? Cruella. Cruella tuh buat gue suka Cruella. Iya, oke, itu good. Iya, tapi gue baru sadar. Gue kira emang jago nih saudara nih. Dan gara-gara nonton film ini, gue baru sadar. Ternyata yang bikin gue suka Cruella itu bukan saudaranya, production design-nya. Iya, production design, bajunya, terus Mewah. apalagi pas time lapse itu. Musik. Entertain sih semua. Scoringnya jago. Sama rasa penasaran kita tentang cerita si Cruella-nya juga. Iya, itu dia. Nah itu gue malah maksudnya gara-gara nonton film ini gue baru pikir sebenarnya gak ada spesial juga Cruella. Iya sih. Kayak B aja kan, B aja gitu. Cuma ketolong production design sama pemilihan musiknya yang di sini juga pemilihan musiknya. Gua amburadul sih gue. Itu Lu dari apa, Seraphim anjir gue ending iya. ending credit Anjing needle drop yang final battle juga. Nggak cocok nggak sih kayak nggak kawin gitu loh. Final battle yang long take Tiba-tiba iya anjing. Iya. jelek jelek banget. Nggak masuk, nggak Dia mau masuk. ke Yet ini scene Superman. Mr. Terrific enggak? Dari- Nggak, Terrific. Superman itu Ya. sama Superman yang Bros. dari apa?
kabut. Oh, iya. Kalau itu kan pakai Ya. John Williams Iya, itu kan remake. scoring. Iya. Nah, gini nih. Itu fatal juga menurut gua. Gimana lu ngedirect final battle? Ini kan ibaratnya pertarungan puncak. Yeah. Lu udah bikin pertarungan puncak di final third nih. Buat gua, lu perhatiin dari segala film action atau film yang skala gede, kalau final battle biasanya itu bukan pakai apa? Bukan pakai soundtrack. Pakai scoring ini tim song Original score. song. Lu perhatiin deh. Lu kalau apalagi sudah Cuman James Gunn doang yang bisa anjing. Iya. Ya, pakai Guardians 3 yang Hallway Zone. ini pakai Oh ya beda enggak kalau GOTG itu another inilah Iya, case ya. makanya Karena itu nggak bisa nggak di bisa recreate. nggak bisa kan? karena kalau itu kan udah di-build si Peter Quill sebagai pecinta musik. Musik ya. Iya, Iya. dia udah oke lah itu another case. Cuman, Sebenarnya si siapa nama saudaranya? Pokoknya si kain ini juga pengen nge-build si Kai itu pecinta musik juga. Karena dari awal dia udah udah pakai pakai, headset dan lain-lain. Tapi nggak masuk juga. Iya. Nggak ada korelasi Iya. antara final battle kenapa harus pakai musik itu nggak ada gitu loh. Kayak kalau Superman tadi udah lah beda banget lah lu aura Jauh. farming tet anjing Iya. nangis gua kan. Ah, Gua udah bilang gua nangis ah. karena original score gitu loh. John Williams lagi anjing yang di apa ya di Dia twist IMAX, sedikit lah iya. pakai Gitar. iya kok scoring yang beda lah, Iya. komposer yang beda. Tapi maksudnya esensi nadanya itu di craft sama seorang John Williams. Yang di sini lu udah pakai soundtracknya nggak cocok pula gitu, basi dan long take-nya itu. Mohon maaf men, lu kalau ngerti Painful. sumpah lu kalau belajar sinematografi, kalau lu ngerti film itu Painful Maksud gua, parah. ada istilah yang namanya itu visual noise, tau nggak? Hmm. Kalau dalam desain, karena gue anak DKV kan, dalam desain itu lu kalau misalnya poster gitu kan, itu kan harus ada clarity. Clarity, jadi harus ada hierarki visual. Ngerti deh? Jadi harus ada yang lu baca, satunya ini, duanya ini, tiganya ini, gitu. Dalam CGI juga sama gitu. Keterbacaan dalam satu shot action tuh jelas. Lu kalau inget yang Superman nonjok penjara Penjara. yang di kaca. Oh ya, yang mau keluar kan, ya. Itu kan gila men. Misalnya Keren. udah lu pakai wide shot, satu take begitu kan. Itu kan keterbacaannya Iya. jelas gitu loh. Atau atau yang bisa terrific lah, yang long take itu. Yang dikelilingin itu kan keterbacaannya Lois Lane sebagai yang satu, kita ngerti di posisi dia yang anjing ini gue di Di lock ya. lock. Mr. Terrific-nya masih kelihatan komposisi Twing, blocking. Musuh-musuhnya Itu kemana-mana. craftsmanship-nya James Gunn. Vokal poinnya jelas. Vokal poinnya jelas. Di sini, waduh kacau banget gue ngeliat yang pas adegan Lobo. Sekeren, Lobo buat gue keren. Tapi lagi nih visual noise-nya itu membuat gue nggak bisa ngebaca ini apa yang terjadi. Lu Ngapain ngerasa gitu. nggak sih? Iya, lewat doang Kayak juga. kayak tak tok. Terlalu Bener-bener rame. 1 shot, 2 shot, 3 shot, semua dipatah-patahin tok. Wah, hancur men. Gue nonton ini pusing banget sih. Itu. Katu-katanya gue nggak. Nah, Gue itu. nggak tahu attention time gue gue pasti scrolling parah gue. Tapi kalau gue nonton ini anjir. Nah. Pusing gue nonton sama Bang Eno kan dia tua ya. Oh, lu nonton bareng ya? Iya, Bang, lu pusing gak sih Bang? Enggak, mata gue capek anjing. Dia tua. Pusing. Attention time-nya pasti beda dong. Gue yang tiap 3 detik harus ada sesuatu, tapi di sini gue pusing Nah, banget. tapi dari penjelasan gue make sense. Iya, Make sense. kata-kata gue pusing parah. Itu. Oke. Mau kemana, ya? Kemana ini tiba Net. Itu yang gue maksud dengan visual noise. Oke. Itu yang selalu berhasil dieksekusi sama Nolan. Nolan tuh paling jago. Gimana bikin visual clarity-nya tuh, meskipun mungkin ini terlalu clean ya kalau di Odyssey nanti mungkin ya. Cuma dia bisa bikin penonton tuh paham dengan apa yang terjadi di setiap shot. Di Iya. sini udah banyak debu, lumpur, Iya. ya, Musuhnya nggak kelihatan. musuhnya kelihatan, color grading gelap, beda sama Superman. Iya, itu juga jadi minus gue ya. Fight scene yang paling jelas di film ini itu cuman ending scene-nya doang. Di teater gue by the way. Sisa scene lainnya gelap banget men. Apalagi di bass scene tuh. Itu gue ini Iya. nonton apa nih? Ngapain ya gitu. Kazoel tuh karena ada backlight sun ini kan, ada mataharinya. Wah, lasa baru kelihatan. Pas dia terbang-terbang. Yang mana ya? Nyaru. Jauh, hitam banget. Itu visual noise. Jadi Yoi. gimana cara lu ngelihat antar foreground sama background, apalagi kameranya lu liat, maju mundur anjing. Mana sih? Buset. Terus ini apa scene pas yang mana sih yang keluarga yang ngebantuin Kak sama Tapi Oh, iya. ternyata mengkhianati. pengkhianat kan itu dibunuhin tuh sama si main Keren. villain ini. Itu
visualnya jelek banget. Jelek Ya, mana banget. sih, mana? Yang di Punya bar hallway. nggak sih? Yang di hallway. di gang Di sempit. gang sempit. Gang Iya. sempit. Bahkan lu aja nggak ingat. Anaknya lagi nyari dia. Iya. Udah ketembak Ceweknya gitu. diburu sama si Krem. Ah. Sebelum diburu orang tuanya udah dibunuh Udah dibunuh duluan. duluan. Oh, yang dari atas itu. Di atas itu kan Iya. ceritanya mau ngezoom gitu set. Mau visionnya ini Iya, ya. mau sebagai- set jelek banget men. Terus nggak ada kayak, hah dia dibunuh. Gue kayak, Nggak ada. oh Iya. dibunuh. Ya udah dibunuhnya juga ya jadi blend parah kayak nggak ada rasa ketakutannya gue sama si karakter main villain ini. Nah, dan itu yang gue yakin kalian mungkin bilang, Bang, lu dari tadi tuh bahas masalah teknisnya, gue nggak terlalu ngeliatin beginian. Oke, benar. Mungkin lu nggak terlalu ngeliatin masalah, lu nggak paham sinematografi. Iya. Tapi lihat apa hasil akhirnya dengan perbedaan sinematografi. Yang lu bilang tadi, dengan sinematografi yang seperti itu, dengan kita nggak bisa ikut prihatin sama karakternya, dengan ada karakter yang mati. Iya. Bayangin tiga-tiga mati, bos. Ya. Di situ Tiga-tiga lagi akhirnya mati. kumpul. Tiga-tiga Iya. mati. Menurut gua, oke, tiga-tiga mati. Nah, itu kan harusnya ngelit supaya perpecahan antara Ruti sama Ruti Supergirl. sama Iya. Supergirl, Iya. sama si Kara. Sehingga nanti di bagian akhir, ketika yang udah di planet yang ada matahari Matahari hijau, hijau, Kryptonite, terus tiba-tiba kayak nangis. Lu nangis nape bocil anjing? Lu gitu ya? Kan dia tidur, kan kalau mah nih. I'm kan, so sorry gitu iya, ya. I'm so sorry. Terus kayak itu kan ibaratnya kalau dalam film ini udah ada di pertobatan lah. Iya. Iya, iya, Ya iya. kan? Dia Pertobatan sadar. karakter. Oh akhirnya ini saling mengerti nih. Gue kan ini lu nggak ada ngerti-ngertinya, lu apa yang bikin lu ngerti anjing? Itu dia Tiba-tiba sama dapet panik hikmah aja dari nih mana ya. men gitu kan. Iya, nah, itu bener tuh. Hikmah dari Gua mana? nggak ngerti sih. Banyak bergantung sama kebetulan sih kalau kata Iya. gue ceritanya. Tiba-tiba cerita kayak gini. Diada-adakan, tiba-tiba kayak diada-adakan. gini. Ini deh yang terakhir tiba-tiba ada Lobo pas si Yes. Supergirl abis kena panah. Itu puncaknya sih, tapi sebenarnya dari awal juga semua perjuangan Semuanya. Supergirl, cara dia nyelesain solusinya itu bukan karena internal force dia, Iya. tapi lebih External. karena tiba-tiba dia kayak apa Plot pas device. pas di bukan plot device, plot armor in some way, cuman kayak pas di bus ya di awal kan dia lemah karena jauh dari matahari kuning. Tanya, gimana ini? Itu matahari kuningnya. Iya, Wah, tiba-tiba. tiba-tiba matahari kuning. Iya. Wow. Terus yang di planet Kryptonite. Iya. Gue kira Supergirl yang udah lama bakal nyari solusi. Iya. Enggak anjing, tiba-tiba mataharinya Wow. tenggelam. Wah, matahari kuning Wah. lagi. Iya. Udah pagi gitu. Hah? Cuma tinggal nunggu fajar doang. Anjing. Oke, oke. Dia kalah Terus, mau kalah sama Krem. iya. Terus apalagi Lobo tiba-tiba datang. Tiba-tiba Lobo terus datang tiba-tiba anjing. banget matahari kuningnya nyinain suitnya dia. Wah, Oh, iya, lu kira itu. gue bakal kayak keren banget kagak anjing. Gue kayak, hah? Oke, kodian mah Tapi gue setuju sama yang ibaratnya ya plot armor, Biasa plot kayak. device iya. Cuman gue cukup seneng IQ-nya dikasih lihat. At least itu. Oh, battle IQ-nya. Battle IQ. Battle IQ ya Supergirl kayak si Melissa Belo di cewek kan kayak ini apa ya karakter yang bergantung sama kekuatannya dia doang gitu. At least gue suka sama Supergirl yang satu ini adalah gue tahu at least dia lebih pintar dari si Superman gitu. Ngerti gak? Ya. Itu keunggulan dia. Iya. Gitu. Apalagi dari awal ketika di planet merah bukan dia punya skill untuk melawan orang tanpa kekuatan. Betul. Dia punya kemampuan skill bertarung, meskipun bisa berdarah dan sebagainya, tapi dia emang skill setnya ada. Itu gue suka. Itu gue suka. Cuman gue Otaknya setuju dipakai juga ya. tiba-tiba ada matahari dekat matahari anjing banget sih. Ini. Padahal simple banget tuh solusinya buat Apa, gimana? biar itu nggak kerasa external force. Misalnya pas si perompaknya datang, dia ngehancurin kendali pesawat si busnya. Terus dengan mesin teleportasi, Supergirl pindah ke pesawat musuh, balik, terus masangin kendali baru. Dan baru si supirnya bisa maju biar Tapi kan di pindah ke planet pesawat kuning. ininya kan ada orangnya juga. Ya, maksudnya Harus itu lawan juga itu kan? bakal Iya, jadi bener. ngeliatin Supergirl ngeluarin extra effort. Iya, Dan iya, itu semua ya. jadi earn kerasa matahari Wah. kuningnya karena internal force Iya, power ada, ya, Bang. ada effort Ada sedikit perjuangan untuk ke gitu. matahari kuning, nggak tiba-tiba wah matahari kuning aku akan kuat gitu, tidak. Itu Tidak dan- seperti itu. Dan jadi aura farming nggak ada sama sekali. Nggak Nggak ada, sama cuy. sekali. Mau dari karakternya, mau dari main karakter atau main villainnya? Wah, Pak. Nah, ini Main villainnya gua Nggak, menurut itu- gua itu kayak NPC anjing, nggak ada. Gua nggak ngerti main villainnya mau yang si ketuanya atau si Mohawk yang dicari-cari sama si Lobo. Iya, sama Lobo. Iya, itu hampir ketuker tuh. Iya. Udah bajunya kayak bengkel semua anjir. sama semua di sini. Itu yang gue ingat, sumpah. mau ke Mad Max. Iya, kayaknya ya. Nggak, tapi lah seenggaknya Itu Ravagers anjing. Ya tapi seenggaknya Mad Max tuh punya Oh, jauh jangan di compare. Iya, maksudnya Mad Max punya main karakter yang ikonik sendiri gitu bajunya. Dengan Oh. apa rambut putihnya dan Ini lain-lain. lagi-lagi terlalu ngeblend. Iya. Terlalu banyak tekstur, terlalu banyak noise. Yang gue ngerasa ini kayak ibarat
nonton karakter sekuat Superman, Heeh. tapi harus nge-battle sama villain yang nggak lebih kuat kayak Yondu. Iya. iya. Bukannya Anak- Yondu ini mah anak Iya, Master of mending. Face, anjing. Iya. Iya, Udah kayak gitu bisa doang. betul. Benar. Nggak ada gua penasaran untuk ngelihat perjuangannya gitu. Dari desainnya juga kayak anjing ini mah NPC biasa nih. Ini mah kalau harusnya kalau misalnya udah ada kekuatan matahari kuningnya ditonjok Tinggal langsung aja sendiri, ya? Iya, mati. Terlalu susah gitu Dan ini loh. masih sejalan sama teori gue berkali-kali bilang untuk menilai sebuah film superhero yang bagus atau enggak, nilai dari villainnya. Iya. Nilai dari villainnya. Gua nggak pernah menemukan film superhero yang bagus, tapi villainnya hancur. Nggak ada gue bilang. Coba sebutin. Nggak ada. Even yang paling Kecuali mungkin Deadpool. Cuman buat gua Deadpool itu sangat bergantung sama komedinya buat gua. Iya. Dan Deadpool itu sendiri bukan superhero gitu. At least gitu. Tapi kalau klasik superhero, villain itu sangat Sebenarnya kalau di Woman of Tomorrow yang komiknya itu villainnya juga emang kayak gini sih, kayak ya komik udah. tapi kan. Iya, tapi cuman perjalanannya kayak ya. Logan 2017, villainnya siapa yang ikonik? Logan ya. 2017 nggak ada villain ikoniknya. Logan ya. Tapi ya Logan juga. kalau paling menurut ini sih si tangan besi itu siapa sih namanya tangan besi itu? Ya udah, enggak, itu juga. enggak, Oh, enggak, Logan itu- berarti itu enggak. enggak. Oh ya, Logan termasuk pengecualian itu. Itu menarik. Kalau Nggak ada. Logan, Jadi- karena ceritanya juga menarik. Cuman juga. iya itu. Cuman gini, kalau Logan itu yang gua pikir adalah yang dia lawan bukan sosok, organisasi. Organisasi yang melemahkan mutant gitu kan. Itu menurut gua termasuk villain yang menarik tapi dalam hal organisasi, bukan villain sosok tertentu. Cuman kalau di sini kan dia punya sosoknya. Ada, Tapi ya. hancur gitu loh. Iya kan, nggak punya apa fungsi dia selain human trafficking yang Ya oke. Apa selain human trafficking terus apa? Apa ya? Lu cuman gara-gara keluarga lu dibunuh. Oke, fine cool. Tapi yang lucu aktor si villainnya lagi di penjara anjing sekarang. Yo, mampus. Nggak tahu ada kasus apa pokoknya. Emang iya? dia- makanya Baru berarti baru ya? Baru Setelah dari sebelum syuting berarti ya? rilis, iya. Salah syuting. Ya Allah. Dia makanya nggak ikut press tour dan lain-lain anjing. James Ke bawah ini, ke peran. Ke bawah ini tabiat DC, Iya, tabiat aktornya bermasalah mulu Oh, anjing gitu dari ya? dulu anjing. Nah, tapi gua lebih bingungnya kenapa James Gunn nggak ngasih QC apa ya? Quality Nah, check nah. apa? Iya, kan, cek dulu. Kalau Itu kata dia. gue sebenarnya James Gunn ngasih sih, banyak dia ngasih. Dan entah ini karena secara eksekusinya emang gak cocok untuk sosok Supergirl, tapi ya kayak dari lagu, gue setelah nonton interview itu lagu pilihan James Gunn anjing yang di Final Battle. Shit. Itu pilihan James Gunn. Menurut gua gini. Mungkin sebenarnya kayak gini, gue pikir, coba lu pikir, lu bayangin lagi lagunya yang time, lagunya yang di Mr. Terrific. Coba lu hilangkan momen itu, lu cuman dengerin musik lagunya, terus lu pikir dengan otak kosong untuk Final Battle. Itu cocok. Enggak, gue pikir Oh, malu. kalau misalnya kita hilangin momen kita udah nonton Superman, bisa jadi sebenarnya sama kayak momen ini, sama kayak musik ini ketika dipakein di Supergirl. Jadi menurut gua, jadi kesimpulan gua adalah tergantung eksekusi scene nih. Yes. Iya, Dan emang gak memorable scene nih. dan kayak desain karakter juga itu James Gunn banget kalau kata gue. Desain planet James Gunn banget. Dan cara dia nggunain sosok kripto sebagai anchor point kita peduli ke cerita itu James Gunn banget. Bergantung ke pedulian kita ke binatang kan. Iya. Kayak Cuman apa? balik lagi apa yang works buat James Gunn terus dibilang lu harus kayak gini. Tapi kalau sutradaranya nggak cocok sama Iya. style kayak gitu ya. Craftsmanship sih buat gua. Yes. Ke skillnya dia emang jauh. Nggak, ya, lagi gue pikir nih, misalnya tadi gue pikir emang musiknya yang jelek nih, nggak cocok. Nggak nempel ya? Nggak nempel, musiknya emang kok kurang. Tapi lagi-lagi gue pikir emang shotnya itu gue ngakak loh, inget gak? Kan itu momen long take tuh. Terus slow mo kan, inget gak? Slow-mo, ya. Terus ada satu momen si bocilnya di slow mo keluarin pedang. Gue Iya, ketawa anjing. tiba-tiba. Gue ketawa banget anjing. Ujung-ujungnya malah udah Nah, nih gue makin ketawa tiba-tiba, gue nggak tahu ya ini boleh atau enggak, tapi tiba-tiba ada si orang-orangan yang ditangkap pakai mobil so awal farming gitu. Yang mana? Ada scene setelah itu, setelah pada berantem terus kalau nggak salah ada mobil mau nembak atau apa, tiba-tiba diselamatin sama si yang jadi orang-orang human trafficking itu. yang di Sandra ya? Iya, Oh disandar, iya. tiba-tiba jadi Oh, yang nembak juga ya? nembak juga. Dar. Terus apa? Lu siapa? Coks gitu loh kayak. Bocil padahal kan. Tiba-tiba di medan perang ya? Iya. Wah, ini mah agenda nih. Gue tuh langsung mikir anjing nih agenda nih. Nggak, Gue iya. ngerti sih. Mencela-mencela deh udah. Apalagi endingnya kayak ini buat si anak ini buat si Crypto, terus ini Ini si buat anaknya. ini. Padahal sebelum itu si Kaya udah ngomong, lu jangan kebunuh. And by the way, kalau di komik kan dibalik ya, setahu gue. Apa?
harusnya kan yang mengconvince supaya si supaya Kara ini nggak ngebunuh itu adalah malah si Ruti. Kalau nggak salah ya. Iya. Tapi pada akhirnya nggak dibunuh sih. Oh, Iya, cuman maksud gua kenapa di komiknya bisa works? Karena secara karakter jelas yang lagi punya masalah adalah si Kara, yang menjadi plot karakter dari luar yang membantu si Kara itu ya si Ruti. Iya. Sedangkan ini tuh anjing, maksud gua kayak ini Ruti nih yang punya balas dendam, si Kara punya trauma, si Kara yang convince supaya si Ruti nggak ngebunuh jangan kayak. gitu. Nah, gue juga bingung kenapa si Kara soal-soalan ngomong lu jangan ngebunuh nanti lu Itu, nah, guilty. rasanya kita ya. nggak tahu Kita Kara nggak pernah tahu. ngebunuh siapa, dia pernah ngelakuin itu kah atau emang dia tiba-tiba kayaknya emang kalau misalnya ngebunuh kita tidak akan memaafkan dia sendiri, pada endingnya dia ngebunuh juga. Jadi menurut gue bullshit gitu loh. satu-satunya hal yang membuat kita bisa paham kan sebenarnya flashbacknya. Iya. Maksudnya kayak oke, kita paham kalau berkali-kali dibentrokin lagi kalau Superman itu dibesarin di bumi gitu. Iya. Kalau dia itu sempat merasakan rasanya jadi Kryptonian tuh seperti apa dan mengalami traumanya ditinggalin planet hancur semuanya mati. Itu menurut gua satu-satunya core, iya. Tapi itu belum cukup untuk ngelit kita memahami kenapa dia bisa khotbah no jutsu Iya. ke si Iya, Ruti. Iya kan? Kenapa dia bisa talk no jutsu ke si Ruti dengan ngomong Si paling ngerti gitu ya. jangan ngebunuh. Dan si Rutinya kenapa bisa tobat? Iya, cuman gagal si temennya temen yang baru kemarin dia ketemu ngomong gitu. Gak ada. Gue mending Abang-abangannya. gue mending khotbah no jutsunya Naruto ke Obito, lebih make Iya, sense. lebih make sense. Itu kayak Kalau kata lu yang jadi spotlight dari Kara tuh apanya? Kata lu kan dia dapat spotlight. Terus Ya itu apanya? karena banyak karakter yang nggak guna. Kalau di Superman. Enggak, di Supergirl. Oh, dong. di Supergirl. Karena kalau di Superman, Superman iya. kan semuanya kayak mau dapat spotlight, apalagi si Oh. Justice Gang itu. Iya, Justice Gang. Kalau ini kayak udah Lobo apa? Oh iya benar. Ini Kalau apa gitu. kalau saya kata parah banget termasuk Lobo lah. Sekarang sedikit kita bahas Lobo ya. Gue kecewa banget sama introduce karakternya Lobo, anjir, kayak tiba-tiba. Itu termasuk Iya. ini, itu buat gue termasuk yang dipotong tuh. Lihat, itu kan artinya itu si Lobo harusnya udah ada di situ dari awal. Dari awal. Kalau film yang make sense, yang biasanya dilakuin harusnya dikasih lihat shot at least piece tangannya kayak cuman shot dari jauh nih ada tangannya baru ngelihat dari jadi kamera tuh ini kasih lihat gitu nggak? Atau nggak dari belakang kayak Kalau nggak pas rambut. berantem gitu dia ngeliatin sampai gitu. Iya, gitu. maksudnya gue sih nggak usah dikasih lihat. Maksudnya kayak tease sedikit dari rambut belakangnya. At least kita tahu ini karakter. Kita jadi penonton tuh, at least kayak di opening shot ya gue bilang si kakaknya itu lagi dengerin headset tuh dikasih lihat. Iya. Lu bayangin kalau itu nggak dikasih lihat tiba-tiba, itu goblok Ya, tuh, iya. iya kan? Ya, untung dikasih lihat. Nah ini kan si Lobo enggak nih. Berantem tiba-tiba. Lagi ngopi, Lah, anjing. Ini siapa lu anjing tiba-tiba dateng anjing. Tiba-tiba lu kenapa bos? Lu kenapa? Lu siapa? Oh, si Lobo. Iya, at least atau yang lu bilang tadi kayak keren, gitu kan si Lobo gini kayak. Iya. Mantap juga ya, kayak sinetron shot lah ya. Terus tiba-tiba Deng dateng. Lu tahu nggak ini di mana? Iya. Apa coba? Oh, aduh. Aduh. Terus apa koneksi Cringe banget, antara anjing. Kara sama Lobo gua nggak dapet. Parah. Gua kira Kara pernah confront sama Lobo kan, jadi dia takut kayak jangan deh, jangan Lobo. Ternyata dia cuma dengar cerita doang. Parah. Kalau dia itu siapa? Dia Iya. itu siapa? Jadi Lobo sih. That's it ya. Lobo Iya. sih gue di luar ekspektasi jauh sih. Nah, cuman lagi-lagi ya balik lagi ke yang gue sampein dari awal. Kenapa buat gue ini bukan di level sampah, bukan di sampah yang gue nggak bisa menikmati. Gue bisa menikmati gimana si Jason Momoa itu memerankan Lobo satu. oke lah. Gue meli production, kostum, oke banget buat gue. Make up, shot motor, sound design motor, Oke. kayak seberapa gila, seberapa liar buat gue itu bisa di capture. Meskipun lagi-lagi noise-nya itu terlalu gila, terlalu chaos. Brand identity Lobonya jadi ketutup. Ya. Gara-gara berantem di tengah itu ya kan, jadi kayak kurang. Itu aja, cuman apakah seru? Oke buat gue bisa menikmati. Maksudnya at least gue gak kayak Iya, ini gue gak begitu ya. Tapi menurut lu scene Lobo ketangkep itu ada yang di-cut nggak? Karena gue tiba-tiba banget. Di Kenapa- penjara? Iya, kenapa tiba-tiba di penjara? Kalau di-cut kayak gue ngeliatnya yang itu yang tadi Gua baru nyadar apa juga. namanya scene dia motornya tiba-tiba dia ketemu sama si Mohawk itu Ya. loh. Menurut gue di situ dia di. Kan motornya diambil. Iya, jadinya kayak gue ikut sama motor gue aja tuh nggak ada dia ngapain ya? Itu Di, sampah Nggak ada. banget. Enggak masalah Lobo itu kan Enggak, kuat banget ya. enggak. di mana dia? Si Mohawk
nabrak kan? Terus didatangin sama Lobo. Dah cut. Kita nggak ngeliat Lobo lagi. Oh iya, segelap itu juga sih. Gue baru nyadar itu dipotong. Iya Jir, iya itu dipotong, sumpah. Iya. Banyak yang dipotong. Gue Kan gue bilang. Sumpah dinanggung-nanggungin gak sih? Iya, Ini gua akan bilang kemana ya arahnya anjir? Nggak usah Lobo itu. Lu kalau fans DC nih ya buat kalian, Lobo itu sebenarnya ya, itu kan lebih dikenal sebagai musuh Superman sebenarnya gitu. Musuh Superman, dan dia emang bukan villain, dia anti-hero jatuhnya lah. Ya karena ya bukan anti-hero murni klasik kayak Deadpool yang pengen jadi pahlawan tapi dengan cara yang enggak juga. Cuman lebih apa ya? Dia punya kode etik sendiri. Yang penting gue dapat duit, makanya dia, dan gue seneng itu diucapin sama dia. Kayak gue gak peduli, yang penting kalau dapat duit gue lakuin gitu kan. Kalau di Marvel kayak siapa emang? Kayak gak ada. Nggak ada sih, belum ada Jadi sih. dia Sebenarnya dia kalau dibuatnya emang untuk nyindir si Wolverine sih. Nyindir Wolverine. Nyindir Wolverine. Oh gitu. Emang awal pembuatannya gara-gara Lobo kan artinya juga serigala Lobo. Iya. Cuman ya itu doang. Jadi bahan lawan. Cerutu juga ya soalnya. Iya. Cerutu juga sih bener-bener. Cuman nyemok. iya apa ya? Kalau lu lihat di ekspektasi gue tinggi karena Jason Momoa yang meranin dan dia salah satu musuh terberatnya Superman. Bahkan buat gue sih yang paling menarik kedua setelah Luthor kalau buat gue. Dibandingkan Doomsday yang cuma muncul sekali-sekali doang, terutama Death of Superman itu kan perannya Doomsday di situ doang, atau Brainiac yang emang udah god entity level, oke. Tapi karakter yang masih punya brand identity yang bisa selevel sama Superman itu Lobo buat gue, dan dibikin kayak cuman sebatas nge-unlock. Nge-unlock. Wah, ada karakter Lobo Butuh di, ini masukin Lobo. ini. Butuh ini masukin Lobo anjing. Menurut gue malah lebih seru kalau misalnya Lobo jadi main villain aja daripada si Iya. Gue karena gue ngeliat trailer, gue pikir tuh Lobo main villain ya, gue pikir ya. Itu main marketing aja udah. Oh gitu ya? Ya udah. Biar bisa ngebawa Jason Momoa di interview promo. Udah ada sih. Oh gitu. Kayaknya sih gitu. Tapi pastilah kan dia aktor Aquaman. Oke, kata lo berdua boring, lu masih tetap bisa enjoy ya? Enjoy. Berapa final score-nya? Oke, terakhir. Gue dulu ya. Ya. Gue paling clear. Gue akan kasih rating 6,6/10. Buis. Beda banget. Oke, lu dulu deh, lu dulu. 65/10. 65. Oke. Kak. Gua 6/10. Lah kan berarti tipis-tipis juga. Oke. Gua 4,5. Bah, karena Wah, anjing. Gua tidur. Bangun. Tapi tidur tadi dari inget banget ya. Iya, gua inget karena pas gua bangun. Wah, lu jangan salah. Perhatiin nih. Ini dia kenapa? kayak obsession nih. Iya, Oh gua- iya. Ada kepribadian yang ininya nih. Yang nonton yang satunya. Hologramnya di samping ya. Wih, Hasan. Iya, gua Idi. main sifat. Gua udah lagi tidur. Main sifat Iya, kan? apa? Main sifat kan? Oh, main sifat sih, main personality. Main sifat, Bos. Gua kan Dia ini. mentranslate personality. Udah apa yang penting Gua itu kan oke. ini, gua Jam McAvoy gua. Split. Oh, split. Aduh, oke. Ya. Tapi gue kalau misalnya ngelihat Supergirl ke depannya sebenarnya gue masih penasaran sih, karena ya balik lagi tadi gue bilang kalau Supergirl itu emang kerasa beda dari Superman. Dan gue Ini kebalikannya kan? Ya, in some way, cuman kan kalau misalnya si Homelander nih, Superman tapi hatinya busuk. Antitesis. Ya. Kalau Supergirl sebenarnya hatinya nggak busuk, Iya. tapi traumanya aja yang busuk. Iya. Dan itu menarik gitu, ngasih dinamika Bener, dia, iya. terus ngasih paralel cerita buat Superman kalau misalnya ketemu sama villain. Iya. Itu sesuatu yang menarik. Cuman ya balik lagi karena eksekusi di filmnya kayak gini, ya nggak ada yang bisa diceritain jadinya, nggak ada yang gua dapat gitu dari ceritanya. Nah, yaudahlah, udah. That's Paling satu lagi ya, komedi di film ini mau nge-James Gunn tapi nggak bisa. Gua nggak. Gue gak ada yang ketawa sih. Gua nggak ada yang ketawa kecuali pas ada Superman-nya. Dah, that's it. Ya, Superman mau bantu film ini. Tapi Superman juga bantu sih. Iya. Ya. Ngasih Iya. kayak apa ya, vibes yang sangat berbeda sama si Karanya gitu. Iya, udah. Pokoknya film ini bagus pas ada Superman-nya doang. Dah. Dan itu nggak nyampein 20%. Yes. Ya, menurut kalian gimana Berbenah Supergirl? James Ya. Gunn. Iya, Ya. berantakan Ini lagi lah. banget. Ya udahlah, semangat fans Zack Snyder ya ngata-ngatain James Gunn. Nggak apa-apa lah. Untuk kali ini gua bersama kalian.